Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati untuk mendengar sabda Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Pada saat ini kami hendak bersama mendengar sabda-Mu. Urapilah kami semua Bapa agar kami dimampukan untuk memahami dan meyakini akan kebenaran sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Bacaan pada minggu ini, saya ambil dari bacaan Injil, yaitu dari Injil Matius pasal 10, ayat 24 sampai 39. Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39. Yang demikian sabda Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba, jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan, baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku, tema renungan pada saat ini adalah standar kualitas murid-murid Tuhan. Standar kualitas murid-murid Tuhan. Dalam bacaan Injil pada saat ini dari Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39, kita belajar bersama-sama bagaimana menjadi murid-murid Tuhan Yesus
yang memenuhi standar kualitas seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Dalam bacaan Injil Matius ini kita bisa melihat ada 3 hal yang bisa kita pakai sebagai alat ukur apakah saya dan saudara semua memenuhi kualitas standar sebagai murid-murid Tuhan. Yang pertama, dari ayat 24 sampai 29 tadi, kita bisa mendengar bahwa standar yang pertama, murid yang berkualitas adalah mereka yang sungguh-sungguh percaya, yakin ketika memutuskan untuk mengikut Tuhan. Percaya penuh bahwa Tuhan melindungi. Bahkan digambarkan di sini, perlindungan Tuhan itu di ayat 29, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ayat 30, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ayat 31, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Standar yang pertama adalah saya dan saudara harus betul-betul fokus dalam mengikut Tuhan. Percaya dengan keputusan kita, yakin bahwa Tuhan yang kita ikuti itu adalah Tuhan yang melindungi secara totalitas. Yang kedua, standar yang kedua adalah Tuhan harus menjadi prioritas utama. Di ayat 37. Di ayat 35, maaf. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saudara-saudaraku, ini agak mengagetkan. Selama ini kita mengenal hukum Tuhan, hormatilah orang tuamu. Mengasihi orang tua adalah bagian dari hukum Tuhan. Tentu tidak hanya orang tua, tetapi juga mengasihi keluarga, mengasihi anak-anak adalah prioritas dalam kehidupan sebuah keluarga. Namun di sini di dalam Injil Matius kita bisa mendengar sabda yang mungkin mengagetkan. Bahwa kalau sampai kita mengasihi mereka melebihi Tuhan, maka kita tidak layak memenuhi standar sebagai murid-murid Tuhan. Apakah Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara untuk tidak mengasihi orang tua dan anak-anak? Tentu tidak. Yang dimaksud di dalam Injil Matius ini, mengasihi orang tua, mengasihi anak-anak kita sendiri, itu kan sesuatu yang mendasar dalam kehidupan kita. Harus kita lakukan. Tuhan mengajak kita semua. Kalau kita ingin mengikut Tuhan dan Tuhan itu menjadi prioritas utama, maka mengasihi Tuhan itu harus lebih dari ketika kita memberikan kasih dan penghormatan kepada orang tua kita. Memberikan kasih kita kepada anak-anak kita. Tuhan menuntut kita lebih dalam mengasihi Tuhan. Fokus kita, Tuhan menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan hidup kita. Dan yang ketiga, standar yang ketiga, di ayat 38 dan 39. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku,
ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Standar yang ketiga adalah kita diajak untuk bisa menyelesaikan misi kita masing-masing. Gambaran bahwa setiap kita harus siap memikul salib kita. Kalau kita belajar bagaimana Tuhan Yesus dengan kesetiaan, ketekunan memikul salibnya. Salib adalah simbol dari misi yang harus dikerjakan oleh Tuhan Yesus, yaitu menyelamatkan dunia. Saya dan saudara yang mengikut Tuhan, memutuskan untuk mengikut Tuhan, harus memiliki standar ini, bahwa setiap kita tentu punya misi masing-masing. Dan setiap kita harus menyelesaikan misi kita dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, apa yang bisa kita petik dari ketiga hal ini? Standar, kualitas standar, mengikut menjadi murid-murid Tuhan. Yang pertama, percaya penuh secara total bahwa Tuhan yang kita yakini, Tuhan yang kita ikuti itu adalah Tuhan yang melindungi kita. Yang kedua, Tuhan yang kita ikuti, Tuhan yang kita yakini itu harus menjadi prioritas utama. Dan yang ketiga, kita harus siap untuk menyelesaikan setiap misi kita masing-masing. Mari kita uraikan ketiga hal ini. Yang pertama, percaya Tuhan yang kita ikuti, yang kita yakini adalah Tuhan yang melindungi. Ketika kita memasuki new normal, banyak hal yang baru. Banyak hal yang tidak kita ketahui seperti apa nantinya. Sebagai pengikut Tuhan yang memiliki kualitas standar yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah kita harus punya keyakinan, pengharapan ketika masuk di era new normal. Kita tidak perlu takut, kita harus berani dengan percaya bahwa di dalam new normal ini nanti Tuhan sungguh-sungguh menyertai dan melindungi kita. Ada banyak perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan kita, dalam relasi kita dengan sesama kita, dalam perjumpaan-perjumpaan fisik kita, dengan berbagai macam aturan dan norma yang baru yang harus kita terima. Tetapi bukan dengan ketakutan, tetapi tetap percaya bahwa di situasi yang baru ini Tuhan melindungi kita. Yang kedua, Tuhan sebagai prioritas utama. Sekian lama kita ibadah di rumah kita masing-masing. Ada di antara kita yang memiliki ketekunan dalam beribadah di keluarga. Tetapi juga ada mungkin sebagian yang merasa dalam ibadah keluarga itu ada yang kurang. Kerinduan kita untuk sungguh-sungguh merasakan persekutuan yang lebih luas dengan saudara kita yang lain dalam ibadah bersama. Sebentar lagi kita akan memasuki new normal di mana gereja akan dibuka kembali. Kita akan bersama kembali di dalam beribadah. Tentu dalam aturan, dalam norma-norma yang baru yang akan kita jalani bersama. Tuhan harus menjadi prioritas utama. Di tengah ketidaktahuan kita, di tengah keterbatasan kita, Tuhan harus tetap menjadi prioritas utama. Bahkan di dalam Injil Matius tadi disebutkan, bagaimana ketika kita mengasihi orang tua kita, mengasihi anak-anak kita, ketika kita mengasihi Tuhan harus lebih dari itu. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita menyelesaikan setiap misi kita masing-masing.
ketika kita nanti masuk ke new normal, kita dengar, kita baca, dan kita sudah diskusikan tentu di masing-masing gereja, bahwa surat edaran Menteri Agama menyebutkan bahwa anak-anak dan usia lanjut diharapkan untuk tidak beribadah bersama. Artinya apa? Kita harus melihat ini bukan sebagai pembatasan bagi mereka. Mereka bukan terlikuidasi, tereliminir, disingkirkan bukan. Tetapi justru mereka harus mendapat pelayanan yang istimewa. Pelayanan khusus bagi mereka. Anak-anak kita, sekarang kita kembalikan ke keluarga masing-masing. Bagaimana setiap keluarga bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak dengan sungguh-sungguh. Sementara para lansia, para adiuswo, dengan kerentanan karena usia mereka juga harus mendapatkan pelayanan istimewa di rumah mereka. Dengan ibadah tetap online, virtual, atau dengan berbagai macam metode pelayanan khusus bagi mereka. Nah, persoalannya adalah, apakah mereka tidak punya misi? Tentu punya. Di new normal nanti, di era yang baru, anak-anak kita masih tetap punya misi. Orang tua, adiuswo lanjut usia pun masih punya misi. Tetapi tentu dengan cara yang berbeda, dengan situasi yang berbeda. Dan terutama bagi generasi muda, bagi para dewasa, ini menjadi misi yang terbuka. Di pundak kita sekarang Tuhan mempercayakan bahwa saya dan saudara harus dengan sungguh-sungguh menyelesaikan misi kita. Gereja terpanggil untuk memberikan pelayanan yang ekstra. Gereja terpanggil untuk memberikan pelayanan bagi mereka-mereka yang memang harus mendapatkan pelayanan khusus. Dan ini membutuhkan tenaga-tenaga, para pemuda, para dewasa yang ambil bagian dalam tugas ini dengan sungguh-sungguh. Mari, dalam tema standar kualitas murid Tuhan, kita renungkan lagi. Sudahkah saya dalam mengikut Tuhan itu memenuhi standar atau kualitas yang Tuhan kehendaki? Yang pertama, percaya penuh akan perlindungan dan pimpinan Tuhan. Kedua, Tuhan menjadi prioritas apapun itu yang harus kita kasih. Dan yang ketiga, menyelesaikan setiap misi kita masing-masing. Kita akan mendengar pujian hati sebagai hamba. Tuhan memberkati kita semua. Amin.